Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam YouTube Buya Pasaman Timur, dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Sumatera Barat, Jakarta, yang insya Allah tidak akan pernah kita berhenti berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan bertolabul ilmi. Salah satu jalan untuk bertolabul ilmi adalah mencari mursyid diri kita. Setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, isyarah dari hati kita, firasat dari kalbi kita, maka kita akan mencari mursyid kita sebagai Amirul Mukmin, amir diri kita. Disinilah kita mulai belajar. Tidak semua orang yang bisa menjadi amir diri kita, dan tidak semua orang yang bisa menjadi tuntunan diri kita, ahli diri kita, kecuali orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang dimuliakan ini, kita akan berbagi wawasan yang paling penting. Dikatakan yang paling penting, mungkin inilah puncak segalanya yang dituju oleh seseorang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Puncak kebenaran. Apa yang dikatakan puncak kebenaran, yaitu mengenal hakikat tajalli dan tingkatan-tingkatannya. Tajalli dalam proses dalam ilmu tasawuf, tarekat juga mengenal hukum tajalli. Begitu juga tauhid sebagai pimpinan ilmu tertinggi di dalam Islam, mengenal juga yang dikatakan dengan tajalli.
Tajalli ini adalah memperjalankan faktor ketiga setelah tahali, tahali, tajalli. Membersihkan, mensucikan, mengisi, dan memperjalankan. Kalaulah semua titik kebenaran itu ada pada posisi menjalankan, apapun yang kita amalkan, apapun yang kita amal dan kita baca, tapi kalau kita tidak bisa menjalankan, sama artinya kita mau makan tapi kita tidak bergerak untuk makan. Kita mau berangkat tapi kita tidak bergerak untuk berangkat. Nah, insya Allah di sini kita akan memahami, belajar tentang apa yang dimaksud dengan tajalli. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada seiman dalam Islam, hakikat adalah tujuan akhir daripada suatu ibadah. Hakikat adalah suatu kebenaran yang tertinggi. Allah katakan bidahlihi marifatul haq bil ilmi. Sesungguhnya dalilku adalah kebenaran sebuah ilmu. Nah, sekarang kalau kita tidak bisa mengendarai dalil itu untuk memperjalankan sebuah amalan, benar dari mana? Kalau hanya kita bercerita sebuah sejarah, sebuah larangan dan suruhan, itu hanya bisa kita lakukan dengan perbuatan amaliyah kita. Tapi kalau memperjalankan itu sangat menentukan. Ini pemahaman yang sangat luar biasa. Memperjalankan atau bertajalli itu sangat menentukan titik wujud kebenaran sebuah kenyataan ilmu. Sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh syahadat. Syahadat itu adalah tauhid berhubungan, tafrid merasakan, tajrid mengalami. Kalau memang tidak nyata berhubungan, hanya mengamalkan dan mengamalkan, tidak nyata tauhidnya dan tafridnya, dan tidak pernah merasakan apa yang dikatakan sir Allah itu, apa yang dikatakan siri, siru dan sirha, tapi kata tidak merasakan, tapi hanya bisa merasa-rasa. Nah, inilah titik kebenaran. Apalagi yang disebut dengan tajrid. Tajrid ini adalah yang ketiga dalam ketentuan hakikat syahadat, yaitu mengalami. Mengalami ini bukan pekerjaan mudah. Kadang-kadang kita hanya baru bisa bertajalli ma'rifat, tapi kita sudah merasakan, sudah mengalami. Inilah yang dikhawatirkan. Apakah iya tajalli itu seperti cukup dengan pandangan? Saya percontohkan umpamanya. Ada kata ketentuan ilahinas, Tuhannya manusia. Nah, bagaimana kita menjadikan hakikat ketuhanan itu dalam diri? Bagaimana yang sebenar-benar bertuhan itu? Tentunya dengan mendirikan kodrat ketuhanan dalam diri kita yang hakiki. Nah, sekarang saya pernah sampaikan, Allah itu memang Tuhan, tapi belum tentu jadi Tuhan dalam dirimu. Nah, bagaimana kita menjadikan dan mendapatkan tajalli Allah itu tadi? Maka kita harus belajar memahami faktor tajalli tadi. Jangan hanya kita pikir kita kenal dari susunan-susunan ma'rifatnya, kita kenal kodrat-kodrat dari ma'rifat tersebut, apalagi ma'rifatnya mengetahui kodrat dan isinya. Tapi apa boleh buat, kalau memperjalankannya kita belum bisa, itu sama aja bohong. Jadi tajalli ini sangat menentukan jemaah, para hadirin dan hadirat sekalian.
Memperjalankan itu bukan hanya mengakui. Kalau pengakuan itu bisa-bisa saja. Kita akui semua Allah itu Tuhan, Rasulullah itu adalah nabiku. Kalau hanya mengakui, tidak kita perlu mengaji terlalu jauh. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan derajat di sisi Allah, kita harus paham dengan 3 persyaratan tadi. Lengkap pensucian tahalinya, lengkap daripada pengisian tahalinya, bagaimana pengisian makom batin, makom sir, makom nur, makom zat pada diri kita, dan lengkap juga dengan tajalinya, bagaimana memperjalankan. Untuk itu jamaah hadirin dan hadirat, bertajali ini bukanlah suatu pekerjaan yang paling mudah. Kebanyakan atau mungkin saya bilang rata-rata kegagalan seorang yang mengamalkan ilmu di jalan Allah, seseorang yang mengamalkan ilmu kepada Allah dan berilmu kepada Allah, berkemungkinan besar mereka gagal di tajalinya, di kenyataannya. Rata-rata begitu. Nah, kita percontohkan umpamanya dalam kajian Al-Fatihah. Bagaimana kita mendapatkan diri sifat Allah dalam Al-Fatihah, kita sudah belajar. Setelah kita dapati ternyata wujud daripada sir itu na'an amta alaihim, kuncinya siratal lazi, diri yang tersirat adalah aku, na'an yang batin, am yang terlihat, ta'ala Tuhan, ihim berupa diri. Bagaimana kita mendapatkan hakikat diri Tuhan? Sandaran doa dalam Al-Fatihah solat, karena solat adalah otaknya doa, salata fil doa. Nah, sekarang dengan kita tahu adanya na'an amta alaihim, begitu adanya kodrat batin yang terlihat, ta'alaihim, sifat diri bagi Tuhan, apakah dengan kita ketahui seperti itu sudah jadi dan sudah bisa kita laksanakan? Dan apakah bismillah itu tidak tajali? Millah itu tajali, lillah itu juga tajali. Jadi kalau kita sudah paham tajali itu apa, barulah di situ ujung nikmatnya. Kunci daripada nikmat sebuah amalan itu kalau sudah terjadi tajalinya. Jadi tajali ini terbagi 2. Ada dinamakan tajali Allah, ada dinamakan tajali sirullah. Jadi perjalanan zat bagi Allah dan perjalanan sifat bagi Allah. Tapi di dalam mentajalikan tadi, ini ada lagi tajali yang bersifat tajali Allah, ada tingkatannya, dan tajali sirullah juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, contoh tingkatannya apa? Memperjalankan tajalli sirullah adalah memperjalankan sifat-sifatnya. Contohnya bagaimana mentajalikan antara sifat wahdaniyahnya kepada sifat ahadiyahnya, dan bagaimana mentajalikan kodrat sifat kepada al-haqqullah, basar ke basirunnya. Antara basar ke basirun itu juga tajali. Nah, siapa lagi milah. Nah, milah ini adalah tajali yang sangat menentukan. Bagaimana Allah bertajali ke diri, lillah kita tajali kepada Allah, fillah kita bertajali dengan kodrat. Banyak para penuntut ilmu, para orang-orang yang alim itu tergendala oleh tajalli tadi. Kenapa? Tajalli itu butuh ridhonya Allah, butuh betul-betul kehendak Allah yang sangat diridhoinya. Kalau kita hanya mentajalikan dengan ma'rifat kita, contohnya sekarang kun, kalimat kun itu siapa yang tidak tahu? Semua orang tahu.
Coba jadikan korek api itu kucing, kun, gak bakal bisa. Nah, pasti ada sir tajalinya di dalam. Baru ayat Lauh Mahfuz mengatakan jadi. Nah, sama dengan kodrat Allahu, Qul huwallah, katakanlah aku Allah. Qul huwallah. Nah, ahad. Nah, ahad. Bagaimana kita bertajalli? Dengan apa kita katakan? Apa kita katakan pakai batin? Begitu cara mengatakan Allah itu Tuhan. Apakah siapa yang mengatakan? Dan bagaimana tarikh untuk menyatakan seperti itu? Itu yang dinamakan tajalli. Allah, aku Allah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keakuan Allah pada diri kita, bagaimana kita caranya untuk mendapatkan Allah tadi? Itu tajalli. Apakah memang dengan Allah? Apakah memang ayatnya Allah? Nah, itu. Jadi kita harus paham tajalli ini tajalliyullah, tajalli sirullah. Nah, jadi kalau kita sudah belajar bagaimana memperjalankan kiat-kiat daripada hukum tajalli ini, maka nyatalah. Nah, seperti dalam hakikat wujud Allah pada batin, wujud Muhammad pada rohani, nyata Allah, nyata Adam pada jasad. Nah, sekarang bagaimana menyatakan tiga kodrat tadi, memperjalankan tiga kodrat tadi? Atau kita lari dengan bismillah, ba alif sin min illah ar-rahman ar-rahim. Nah, bagaimana milahnya Allah? Ini kan milah. Nah, ba alif sin ini wujudnya apa? Dan milahnya mentajalikannya pakai apa? Illah menjadi wujud apa? Ar-Rahman berwujud apa? Ar-Rahim berwujud apa? Maka terjadilah tajalli milah, tajalli sirullah. Nah, kalau sudah tajalli sirullah, berarti kita sudah bisa mendapatkan hakikat zahir batinnya Allah dan berwujudnya, wujud Allah dalam batin, wujud Muhammad dalam rohani, sehingga nyatalah Adam dalam jasad. Artinya apa? Mendapatkan ba alif sin millah ar-Rahman ar-Rahim. Kalau tidak ada ilmu tajallinya, tidak akan mungkin. Apakah iya tajalli itu dengan baca bismillah? Kalau untuk mengamalkan, beribadah, memang kita melaksanakan hakikat. Sekali lagi saya ulang, kalau untuk beribadah, berilmu dan beribadah, memang semuanya memakai kodrat hakikat. Nah, kalau kodrat hakikat, makomnya ibadah. Nah, kalau kita lihat Islam ini dua kodrat. Kalau makomnya ibadah, Muhammad awal jadi. Kalau makomnya ilmu, itulah awal diri adalah Tuhan. Jadi kalau kita mencari kajian seperti ini, kita lihat dulu makomnya. Jadi kalau kita belum bisa memahami hakikat tajalli itu sebenarnya, maka semuanya jatuh ke kodrat dan hakikat. Kalau amalan hakikat itu benar, tapi kalau untuk mendapatkan sifat tajalli Allah itu tidak mudah pada jemaah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita boleh melihat sebuah kenyataan. Apa yang dikatakan sebuah kenyataan? Memang suatu aib besar kalau kita tanyakan. Tapi kalau kita tidak sampaikan, tidak menjadi suatu peringatan. Apa? Apakah memang sudah Rabbinas, memangkah kamu sudah dikuasai oleh Allah? Dan bagaimana Al-Malikinas, bagaimana membangkitkan, berbangkitnya kekuasaan itu dalam diri Ilahinas, dan bagaimana pencapaian ketuhanannya dalam surat An-Nas.
itu kan tajalli. Kalau dikatakan sebuah tajalli itu, kita lihat lebur ayat menjadi kauli, kauli lebur menjadi munajat, munajat lebur menjadi ma'rifat, ma'rifat lebur menjadi kauniyah, kauni. Ya, jadi kalau sudah jatuh kauni, maka kauni mawujud menjadi aras. Ya, perhatikan, dengar baik-baik. Kauni lebur menjadi aras. Nah, aras ini yang akan memunculkan kudsi dan keramatnya. Ini yang dikatakan tajalli. Jadi kalau kita belum mampu melebur daripada kodrat ayat ini menjadi aras Allah, masih bacaan, masih bayangan, masih ingatan, masih perhatian, masih penglihatan, ini namanya masih ibadah. Jadi kalau tajalli ini tidak lagi memakai suatu kalam, tidak lagi mengiringi kalam-kalam apapun. Intinya seperti ini, sama dengan kita membaca ayat suci yang sudah dipelajari. Mana kodrat wahyu pada diri kita? Kodrat wahyu pada diri apa? Kauni itu digerakkan oleh, dikeluarkan oleh hati, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut. Ada enggak kita di situ? Tidak ada kan? Nah, ini namanya tauhid kauniyah. Nah, bagian dari tajalli. Tapi kalau kita tidak paham bagaimana cara melebur kauni ini menjadi aras, sebuah kekuatan Allah, sehingga kekuatan inilah yang menutupi seluruh kebutuhan yang disampaikan dalam Bismillah, Al-Fatihah, An-Nas, semua ayat-ayat tauhid itu. Kalau tidak bertajalli satupun di dalam diri kita, bagaimana di kebenaran itu bisa ada? Oh, kita sudah tahu marifat itu begini, kodratnya begini, ini begini. Iya benar. Tapi ingat, kalau umpamanya kita ingin masuk rumah, kita berteriak-teriak di depan pintu tapi enggak masuk, inilah tajalli yang tidak terjadi. Kalau tajalli ini bersifat wallah, memang disebut dengan pandangan. Kalau pandangan itu ma'rifatullah, kita hanya mampu sebagai saksi dan bersaksi, tapi tidak mampu menjadi sir atau merasakan kodrat itu dengan semestinya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insya Allah kalau kita sudah memahami tiga perkara tersebut, maka wajib kita memperdalam hakikat pengetahuan itu. Kenapa? Wal aibanatullah, Allah itu butuh kenyataan. Tauhid, tafrid, tajrid. Kalau tauhid berhubungannya harus nyata, merasakan harus nyata, dan mengalami apalagi itu harus nyata. Jadi bukan mencari-cari rasa, melihat-lihat apa yang mau dipandang. Jangan. Ini kalau pisau kembali ke dalam sarungnya, kita jangan menyalahgunakan yang hak. Jadi kalau orang belum pernah mendapatkan tajalli daripada Allah, belum pernah merasakan tajalli Allah itu seperti apa, kelihatan cara dia menyampaikan kajian. Kadang-kadang kajiannya itu bisa dinilai ini orang sudah tajalli belum. Kadang pengalamannya menyebut Muhammad itu dalam kodrat tingkat yang berbeda, tetapi jatuh kenabiannya, kadang jatuh ke rasulannya, kadang jatuh ke khadim azalinya. Ini kelihatan kalau dia itu hanya menyampaikan pengalaman, bukan menyampaikan apa yang telah dia rasakan.
Tafrid tajridnya belum ada. Dan mencari perimbangan sejarah untuk membenarkan suatu tausiahnya, tetapi tidak tabaraka'ala, tidak menyampaikan amanah Allah. Kalau memang menyampaikan amanah Allah, coba tanyakan bagaimana duduk yang dikatakan mukadimah itu, mendudukkan mukadimah, menjadikan kodrat ayat dalam penyampaian tadi. Sudahkah keluar ayat itu, kalam kauliyah itu dari kolbinya? Sudahkah digerakkan jantung? Sudahkah disampaikan mulut? Atau kita masih merasa ada di situ? Bukankah manusia pewaris Nabi? Kenapa warisan ini tidak digunakan dengan baik? Jawabannya, belum pernah bertajalli, belum pernah mengalami kenyataan Allah pada dirinya. Itu jawabannya. Jadi akhirnya timbullah prasangka yang judulnya dugaan. Ini yang sangat dikhawatirkan di dalam menuntut ilmu di jalan Allah. Kalau sudah prasangka ini jatuh jadi praduga, ini sangat dikhawatirkan dan berbahaya. Kenapa? Kaji kodrat bisa menjadi hikayat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya bertajalli tadi. Contohnya umpama kita menjalankan apapun amalan, Allahu Akbar, kita sholat, apa tajallinya di situ? Sehingga nyata Adam berpaling ke maghrib, Muhammad berpaling kepada batinnya Allah. Salawatul fil mi'kharat. Ternyata tajalli juga tidak bisa. Dan bagaimana bisa solat itu dikaji tetapi kodratnya tidak bertajalli? Apa kodrat yang bertajalli? Sudahkah dia merasakan dan mengalami apa yang dia bawa? Siapa yang membawa dia rukuk? Siapa yang membawa dia sujud? Dan dengan siapa dia berkalam dalam solatnya? Bagaimana dia mendirikan hakikat daripada Al-Fatihah? Dan bagaimana memfungsikan surat sesudah Al-Fatihah? Dan apa tujuan dari 5 waktu? Kenapa 2 disirkan? Dan apa hakikat solat itu, bagaimana memisahkan dan hak dan yang batil? Apa yang dikatakan syahadat ahad menjadi ihram? Diri siapa yang berdiri dan mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Pernahkah dia alami? Dan bagaimana kita berdiri kepada alam yang disahkan oleh Allah dalam salat disebut alam kabir. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di manakah kita pada saat itu? Dan siapakah yang mengatakan inna sholati? Tidak tahu. Kenapa? Karena belum pernah bertajalli dalam kalimat Allahu Akbar. Belum pernah bertajalli di dalam kalimat Allahu Akbar. Dengan satu patah kata Allahu Akbar, maka wujud dan mewujudlah antara kodrat Tuhan dan umat. Nyata siapa yang disembah dan siapa yang menyembah di dalam satu patah kata Allahu Akbar. Ternyata belum pernah bertajalli. Untuk mendapatkan hakikat tajalli tersebut butuh kesempurnaan hati, butuh kemantapan hati bertuhan, jiwa bertuhan. Itulah yang sangat diharapkan. Kalau hatimu belum membutuhkan Tuhan, ilmunya segudang, 1 titik pun tidak ada gunanya. Maka kembali kita kepada hati kita lagi.
Karena tujuan akhir daripada semua amalan itu adalah tajalli. Bagaimana semua bertajalli, mulai dari syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat. Kalau kita sudah paham tajalli itu semua, maka nyatalah semuanya. Dan kamulah kenyataan Allah yang sebenarnya. Tapi kalau tajalli ini belum berdiri, sesungguhnya kenyataan Allah itu pada dirimu belum ada. Allah memang tidak nyata, tapi kenyataan Allah itu adalah diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai kapan kita ada dalam hayalan ini? Sampai kapan kita ada dalam praduga ini? Sampai kapan kita ada dalam saksangka ini? Sampai kapan kita ada dalam melamun ini? Terlena dalam bawaan cerita para orang-orang yang mengajar, terlena dalam cerita kepintaran, memuji-muji orang pintar, memuji-muji kebisaan, tetapi tidak ada perubahan diri. Kenapa? Kita mencari orang pintar, bukan mencari orang yang bikin kita pintar. Marilah kita sama-sama bangkit dan bangun kembali untuk mendapatkan kebenaran Allah. Semua mulai tahali dan tajalli tadi, isi dulu dalam masa tahali. Bagaimana kita bisa benar-benar melaksanakan tajalli ini dengan tingkatan-tingkatannya. Mana yang tajalli Allah, tajalli sirullah. Nah, dan tingkatan-tingkatan tajalli Allah dan tajalli sirullahnya. Nah, ini kalau kita sudah paham, insyaallah bisa. Kenapa tidak? Jangan kita terlena dengan suatu riwayat dan hikayat, sementara langkah demi langkah usia kita semakin bertambah, perjalanan semakin pendek. Harusnya kita sudah siap dengan jiwa dan raga. Insyaallah, mari kita tingkatkan ibadah kita. Bangkit dan bangunlah dari keterlenaan. InsyaAllah sempurnakan solat kita. Dengan kita memiliki wawasan ilmu hakikat, perdalam ilmu kodratnya, bertauhid. Yang penting itu tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu adalah iman. Ingat, tauhid itu adalah iman. Artinya apa? Berapa sanggup kita mengimani kajian-kajian dalam tauhid dalam rangka bermukarabin kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau iman kita belum siap, belum bisa menyatakan, berarti kita butuh pemahaman yang lebih. Nah, kita belajar lagi, belajar dengan sungguh-sungguh. Ini baru kita dapat sedikit, sudah wah-wah kemana-mana. Baru dapat cerita sedikit, mau jadi guru di mana-mana. Baru dapat sejarah sedikit, di warung sudah pintar. Baru dapat cerita sedikit, di rumah sudah belaga-belaga. Nah, ini dia. Allah sangat teliti dengan niatmu. Nah, bukannya kajian ditian, kadang-kadang guru malah dikaji. Orang mana, asalnya dari mana, kitabnya apa. Ingat, kitab Allah itu adalah dirimu sendiri. Kalau kamu tidak bisa menjabarkan ketuhanan Allah dalam dirimu, itulah yang kamu katakan kitab. Kitab itu adalah dirimu, kitabullah. Ingat itu, ya. Jadi kalau kita sudah mencari kebutuhan diri kita kepada Allah, kitabnya pasti kitabullah, kitabnya Allah. Apa? Lau mahfuz fil jazadin. Ya, inilah kenyataan jazad tadi. Inilah Al-Quran. Orang yang tidak ada Al-Quran dalam kolbinya, maka dia tidak segan-segan api neraka itu menelannya. Tapi apabila berdiri satu huruf saja dalam qalbinya, maka tidak ada sentuhan oleh siksaan apapun.
Kalau Al-Quran itu tidak kodrat manusia, untuk apa nuzul Quran? Kemana hakikat nuzul Quran tadi? Kalau tidak menuju manusia yang menahan di bulan Ramadan. Kenapa lari ke kitab lain sementara dirimu adalah kitabullah? Ini yang harus dipertahankan. Imanmu tingkatkan. Imanullah. Beriman kamu kepada Allah. Tingkatkan imanmu kepada Allah agar kamu tidak terlena dibawa oleh ojek mana-mana. Ada ojek kaji yang banyak. Apa ojek kaji? Tangkap sini, himpun, kumpulin murid, ajar. Ingat, apakah ada perumpamaan Allah lagi di luar dirimu? Apakah ada sandaran kaji di luar dirimu tentang Allah? Tidak ada lagi, melainkan dirimu semata. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah kita tingkatkan pemahaman tajalli kita kepada Allah. Dan setelah kita melakukan masa tahali, yaitu masa pengisian, dalam alam syariat, hakikat dan tarekat dan ma'rifat itu semua adalah satu kesatuan yang membawa kita bertajalli kepada Allah, bukan pemahaman yang berpisah. Ingat, bukan pemahaman yang berpisah. Jangan mau dipisahkan oleh kemampuan orang lain. Ibadah al-lafa, alif menyatukan, bukan memisahkan. Ingat, kalau kamu melirik keluar, kamu akan melihat yang banyak, lupa akan yang satu. Tapi kalau kamu melirik ke dalam yang satu, maka kamu lupa dengan yang banyak, maka kamu tidak dibawa kemana-mana. Ingat, untuk mendapatkan Tuhan tidak perlu kita mengkaji sampah, mengkaji kemana-mana, tidak perlu mengkaji ke jalan-jalan itu. Untuk itu kajilah diri, namanya kajian diri. Insyaallah man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Insyaallah jemaah, mari kita tingkatkan ibadah kita, bermakrifat kepada Allah sesuai dengan kodratnya. Kodrat makrifat itu ada, bukan kamu yang bermakrifat. Ingat, barakallahu ya karim. Insyaallah akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.